Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Among Tani Foundation, yaitu podcast Among Tani Foundation. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan salah satu tamu yang spesial dan istimewa, yang dimana beliau ini merupakan salah satu perwakilan dari bapak-bapak yang selalu menjaga keamanan lalu lintas di Kota Wisata Batu. Yaitu bersama dengan saya di saat ini ada Ibda Huda sebagai Kanitur Jawali Polres Batu. Apa kabar Pak Huda? Ya, baik-baik Mas Rinok. Siap. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu Pak ya? Ya. Siap. Gimana kabarnya hari ini Pak? Iya, alhamdulillah kondisinya sehat selalu dan selalu ready dan siap. Harus siap ya Pak ya. Pak Huda ini asli Batu Pak? Oh ya, sebelumnya kami perkenalkan diri saya dulu. Iya. Disampaikan Mas Rinok tadi, nama saya M. Huda Rohman. Iya. Pangkat Ibda. Ya. Kebetulan pada siang hari ini kami diberi mandat oleh pimpinan kami Kasat Lantas untuk mengikuti kegiatan yang diadakan di Among Tani Foundation ini untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya asli sebenarnya bukan orang Batu, bukan orang Jawa Timur. Saya asli dari Jogja. Mungkin Mas Rino nggak nyangka ya dengan saya ini orang Jogja. Saya orang Jogja Mas. Jogja Pak ya. Cuma di Batu sudah sekian lama lah. Sudah lama Pak ya di Polres Batu Pak ya. Betul. Gimana Pak suasana di Batu Pak dengan? Ya alhamdulillah di Kota Batu itu memang identik daerah ketinggian ya. Jadi cuacanya sangat sejuk, kemudian pemandangannya sangat luar biasa. Itu salah satu rasa syukur saya bisa berada di Kota Batu. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan berbincang lebih lama lagi dengan Pak Huda di sini mengenai bagaimana beliau ini menjaga kelancaran lalu lintas di Kota Wisata Batu, kemudian juga dengan berbagai tugas-tugas dari satuan kepolisian, yaitu satuan lalu lintasnya. Kita akan berbincang lebih dekat lagi. Pak Huda, ini Pak Huda juga kan sudah lama di Batu juga, tadi menyampaikan. Dan posisi Pak Huda di sini kan sebagai di satuan lalu lintas ya Pak ya? Iya betul. Pak Huda bisa menyampaikan nggak, ini kita ingin menyampaikan ke masyarakat, mungkin masyarakat yang belum tahu tugas pokok dari satuan lalu lintas itu apa aja sih Pak? Iya, terima kasih Mas Rinok. Jadi tugas utama polisi lalu lintas itu adalah menjaga dan menciptakan Kamseltib Carlantas di sebuah kota atau tempat tersebut. Itu menjadi tugas utama polisi lalu lintas. Jadi bagaimana kondisi lalu lintas di jalan raya itu menjadi aman, menjadi selamat, menjadi lancar dan menjadi tertib. Itu adalah tugas utama, tugas pokok daripada polisi lalu lintas. Jadi itu yang menjadi tugas pokok kami untuk menjalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Untuk hal Kamseltib Carlantas ini adalah tugas utama kami. Oke Pak, siap. Pak Huda tadi juga sudah lama ya di Kota Batu. Ada nggak Pak dulu dari awal Pak Huda mungkin berada di Kota Batu sini, keadaan arus lalu lintas yang ada di Kota Batu yang dari dulu perbedaannya dengan sekarang yang sudah menjadi kota wisata itu, apakah ada perbedaan Pak? Sangat luar biasa Mas. Luar biasa. Sangat perubahan yang sangat luar biasa bagi saya, yang mungkin saya boleh cerita ke Mas Rinok ini. Saya berada di Kota Batu itu dulu sebelum jadi kota masih Kota Tip Batu. Saya masuk di Kota Batu, dinas itu tahun 1998. Itu saya sudah masuk di Kota Batu. Kota Batu ini berdiri tahun 2002 ya, 2001. Saya 98 sudah masuk di Kota Batu, juga sudah menjadi polisi lalu lintas. Langsung. Jadi waktu itu Kota Batu ini masih Kota Tip. Sedangkan polisian ini masih levelnya tingkatnya Polsektip. Karena Kota Tip, Polseknya jadi Polsektip. Sehingga pada saat itu personel anggota lalu lintas hanya sejumlah 8 orang. Dibandingkan dengan sekarang, sekarang ini anggota lalu lintas Polres Batu itu sudah hampir mendekati 80 orang. Sehingga perkembangan perubahan ini memang sangat signifikan dibanding saat
sebelum Kota Batu ada ya. Itu sangat luar biasa. Dulu tingkat kerawanan maupun tingkat keramaian di Batu ini hanya di hari-hari jam-jam tertentu, paling lamanya 1,5 jam. Dari pagi hari orang mau berangkat kerja dan sekolah sampai jam 7:30 itu Batu itu sudah sangat landai. Saya katakan sepi tidak, tapi landai. Sehingga perbedaan kalau kita bandingkan dengan sekarang ini sangat beda sekali dengan kondisi yang ada, sehingga keberadaan kami di Kota Batu ini memang sangat mempunyai semacam tantangan ya, karena dengan peningkatan Kota Batu yang identik dengan kota wisata. Sehingga perubahan arus lalu lintas ini sangat luar biasa. Luar biasa sekali Pak ya. Ya, siap. Dari dulu dengan sekarang ya intinya sangat signifikan perubahannya Pak ya. Sangat siap. signifikan. Nah Pak, kalau kita masuk lagi kalau lebih ke masyarakatnya Pak. Nah ini dengan sekarang kota wisata yang sudah menjadi kota wisata ya, Kota Batu sudah menjadi kota wisata ini, dari segi masyarakatnya terhadap kepatuhan berlalu lintas tuh gimana Pak? Iya, kalau saya membanding atau mungkin melihat tempo dulu tahun 98 dengan sekarang, tingkat kepatuhan masyarakat Batu ini sebenarnya cukup baik. Hanya memang saya melihat, karena saya hampir 20 tahun lebih di Batu ini, sebenarnya orang Batu ini kalau bisa diajak komunikasi, diajak berinteraksi, masyarakat Batu itu tingkat kepatuhannya cukup baik untuk dibanding dengan levelnya sebuah kota. Cuman memang kita harus rutin atau rajin atau sering-sering melakukan semacam koordinasi atau mungkin edukasi pada masyarakat sehingga memahami ketertiban berlalu lintas di jalan raya ini untuk demi baik kota maupun dirinya sendiri. Kalau tertib, orang melihat dari luar kan senang melihat orang Batu tertib lalu lintas. Kemudian dirinya sendiri, kalau tertib itu tidak akan terjadi sesuatu yang berakibat fatal, sehingga tidak akan ada terjadi mungkin kecelakaan. Karena begini Mas, sebuah kecelakaan ini pasti diawali sebuah pelanggaran. Kalau orang tidak tertib berlalu lintas, dia lebih cenderung untuk melanggar. Resiko untuk terjadi kecelakaan lebih tinggi. Itu Mas. Jadi kalau karakter masyarakat Batu ini sudah cukup baik, hanya memang kita harus selalu rajin, rutin melaksanakan edukasi, berkomunikasi, atau mungkin ya semacam duduk bersama. Itu memang untuk hal itu sangat penting Pak ya. Ya, benar. Ngomong-ngomong Pak udah jadi polisi, saya baru SD aja belum Pak. Pak Uda tadi juga Pak Uda sempat nyinggung itu dari duduk bareng lah agar kita sama-sama tahu dengan masyarakat, dan tadi penyampaiannya juga kan ada edukasi yang penting, sangat penting itu Pak. Nah, kalau dari segi Satuan Lalu Lintas Polres Batu sendiri, cara pendekatan ke masyarakat untuk mengedukasi masyarakat agar kita sama-sama tahu gimana Pak? Apakah ada program-program tertentu atau bagaimana Pak? Ya, betul Pak Rino. Jadi di Satuan Lalu Lintas ini ada beberapa unit ada beberapa tugas yang memang terbagi. Jadi di program yang kita laksanakan ini lebih dikedepankan memang preemptif. Preemptif ini adalah ada program yang namanya polisi go sekolah go school gitu polisi go school. Jadi langkah yang sering kita laksanakan adalah kepada adik-adik yang menjadi harapan bangsa, harapan orang tua, itu untuk lebih bisa kita berikan semacam pemahaman, edukasi pada adik-adik untuk bisa melaksanakan ketertiban berlalu lintas, karena jangan sampai nanti, karena memang dari survei yang ada, dari hasil yang ada, itu korban kecelakaan itu lebih dominan, kita bilang lebih dominan di usia-usia produktif. Usia sekolah kan termasuk usia-usia produktif. Itulah yang menjadi langkah kita untuk lebih melaksanakan preemptif, pendekatan kepada adik-adik dan kelompok tertentu yang memang beraktivitas berada di jalan raya. Ini contohnya ada yang dikatakan ada pocil, polisi kecil gitu kan. Ya itulah edukasi yang kita berikan kepada adik-adik yang nantinya ke depan bisa menjadikan semacam rem menjadikan patokan kalau pernah disampaikan Pak Polisi jangan melanggar, jangan begini-begini biar tidak terjadi begini. Jadi sasaran kita adalah
adik-adik sekolah, kemudian kelompok tertentu, organisasi tertentu yang memang membidangi di banyakkan kegiatan di jalan raya, kayak teman-teman bapak-bapak tukang ojek, ya terus kalau zaman sekarang ada Grab, ada Gojek, itu selalu kita adakan pendekatan untuk selalu bertertib lalu lintas. Tertib lalu lintas, karena memang kan setiap hari pekerjaan mereka ya berkaitan dengan itu ya, betul, di jalan raya, lintas jalan raya gitu Pak. Jadi memang ada target-target ke beberapa target penting yang memang harus diedukasi ya Pak. Betul, ya. Siap. Pak, kalau misalkan sudah diedukasi, kemudian kepada semua beberapa pihak sudah diedukasi, kemudian di lapangan masih aja nemu ada yang melanggar, nah itu cara pendekatan atau menegurnya itu memberikan sanksi atau bagaimana itu bagaimana Pak nanti? Betul Mas, itu salah satu tindakan selanjutnya. Jadi kalau kita setelah preventif, kemudian penegakan hukum, memang ada hal yang trik-trik ya, strategi tertentu yang harus kita bisa laksanakan, karena kan penegakan hukum kan tidak semuanya kita akan melaksanakan dalam bentuk yang ada efek hukumnya ya. Tapi kan bisa kadang kalau adik sekolah kita kan namanya bahasa Jawa bilang itu eman ya, mengeman. Ya jangan sampai terjadi sesuatu. Kadang kan ada beberapa adik sekolah itu yang berangkat belum waktunya dia membawa sepeda motor, sudah bawa, apalagi sudah masih kecil nggak pakai helm dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang di jalan kita temui, sehingga kita yang di lapangan akan selalu mengedepankan 3S ya, senyum, sapa, salam. Ya di situ kita memberikan semacam pemahaman bahwa nanti kalau kamu yang belum waktunya bersepeda, sudah pakai sepeda, nanti akan terjadi begini-begini. Kalau kamu terjadi begini-begini, nanti masa depanmu akan suram, nanti ke depanmu akan banyak hambatan. Itu salah satu bentuk teguran ya. Jadi kita di lapangan itu tidak harus selalu menindak langsung berupa tilang gitu ya, tapi bisa berupa teguran saja, mengingatkan saja. Kecuali kita akan melakukan penindakan kalau memang di situ menjadi fatalitas laka lantas. Apa fatalitas laka lantas itu? Artinya begitu kejadian laka lantas dia akan berakibat fatal. Itu yang harus memang kita ingatkan dengan penindakan yang sifatnya berupa tilang. Itu harus, karena kalau kita selalu mengingatkan kan banyak kadang orang menyepelekan. Nanti saya hanya diingatkan saja, enggak apa-apa. Nah, begitu kita tindak, kita ingatkan, dia akan merubah. Kita berusaha atau bertujuan untuk merubah pelanggaran itu biar tidak diulang-ulang. Iya, benar. Ada step by stepnya ya Pak ya. Tahapan. Kalau memangnya sudah mematuhi tahapannya ini ya sudah ya. Kita tapi kalau saja. Kalau tetap masih melakukan hal yang sama gimana Pak? Sebenarnya kan tujuan kita itu hanya untuk mengeman ya, biar tidak terjadi fatalitas tadi. Gitu. Benar-benar Pak. Nah, Pak Huda, sekarang ini juga kan Kota Batu ini kan sebagai kota pariwisata Pak ya, yang dimana kita lihat padat dengan berbagai wahana wisata yang ada di Kota Batu. Dan yang saya lihat juga itu pasti weekend itu sangat ramai-ramainya itu Pak. Nah, kalau dari pihak Satuan Lalu Lintas Polres Batu sendiri, apakah ada target ke depannya dalam mengatur menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas di Kota Wisata Batu ini bagi para pengunjung ini Pak, biar para pengunjung ini pada saat datang ke Batu mereka tetap merasa nyaman dan bisa berwisata dengan baik di Kota Batu Pak. Betul Mas Rino ya, jadi Kota Batu ini kan salah satu destinasi wisata di tingkat Jawa Timur, bisa nasional ya. Bisa kita lihat di saat libur panjang atau mungkin di saat-saat sekolah libur ya, itu kan luar biasa. Perlu saya sampaikan Mas Rino, kalau di Kota Batu ini ada beberapa titik simpul yang menjadi penyebab kelambatannya arus itu. Jadi kalau saya bisa mengawali dari lokasi titik tersumbatnya yang biasanya terjadi kepadatan itu ada mulai di Simpang 4 Arhanud ya. Kalau Mas Rino tahu itu pintu masuk Kota Batu daerah Ploso itu kan ada Maku Arhanud, terus ada perempatan. Itu awal biasanya terjadi kepadatan ya, kalau kemacetan kepadatan mau masuk di situ karena ada traffic light. Kemudian yang kedua ada di pertigaan Pendem. Di situ ada pos kita yang sewaktu-waktu petugas ada di situ, itu pos pertigaan Pendem. Itu masuk di Jalan IR Soekarno. Sepanjang IR Soekarno ke atas memang ada beberapa titik-titik yang kadang-kadang memang mengakibatkan sedikit hambatan. Itu ada di lokasi-lokasi wisata atau lokasi rumah makan.
Kadang Ya. kalau makan kan keluar masuk, tempat Benar. wisata juga keluar masuk. Itu ada beberapa titik yang memang kadang menghambat juga, namun tidak terlalu signifikan. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu ada di sampai sekarang ini ada di simpang 4, simpang 3 TMP. Ya, di simpang 3 TMP ini juga terjadi crossing, ada yang dari arah sisi Museum Angkut, ada yang dari sisi Jalan Suropati, ada yang crossing ya, sehingga di situ memang jalur jalannya agak sempit, volume kendaraan tinggi. Kemudian yang ketiga ada di simpang 3 Bendo. Ya, di simpang 3 Bendo juga ada pertemuan yang dari arah Bumiaji, yang dari arah Batu dan dari arah Kelang Ploso. Itu masing-masing crossing, sehingga di saat-saat hari-hari tertentu itu memang ada kepadatan. Nah, target kami dengan apa yang Mas Lino sampaikan tadi, memang dengan identitas Batu ini sebagai kota wisata adalah akan selalu menjaga kelancaran arus lalu lintas yang ada di Kota Batu ini. Biar para wisatawan yang akan hadir di Kota Batu ini merasa aman, merasa nyaman, merasa lancar. Walaupun memang karena jalan di Kota Batu ini juga terbatas, dengan volume kendaraan yang luar biasa masuk di Kota Batu ini, kita agak ekstra Mas, agak ekstra di saat-saat tertentu untuk melaksanakan pengaturan. Sehingga target kami sudah barang tentu mengharapkan arus lalu lintas yang ada di Batu ini lancar, aman. Wisatawan yang masuk ke Kota Batu ini akan kembali lagi, akan masih pengen lagi Kota Batu dengan jalur kendaraannya lancar, di wisatanya memang sangat istimewa, udaranya juga luar biasa. Kemudian tim kami di Satuan Lalu Lintas Polres Batu ini terbentuk namanya tim urai. Ya, tim urai ini tugas utamanya adalah mengurai titik-titik kepadatan. Jadi masing-masing regu ini ada 7 orang tim urai dalam satu regu, namun keseluruhan jumlahnya hampir 27 orang. 27. Tapi terbagi beberapa tim ya. Ini ada 7 orang. Ya, tim urai ini akan bergerak di mana ada titik kepadatan, di situ akan mengurai. Bergerak dengan kendaraan kecil ya, kendaraan sepeda motor ya. Sepeda motor yang secara jalannya kan lebih cepat Mas. Nah, ini tim urai akan melangkah sana. Sehingga target-target dalam hal ke depan ini harapannya tidak terjadi kemacetan yang luar biasa. Dikatakan stuck Mas ya. Kalau stuck itu kan berhenti total. Nggak bisa bergerak jalan roda itu. Itu target kami adalah mewujudkan Kota Batu kota wisata yang tertib berlalu lintas dan lancar, aman. Luar biasa penyampaian Pak Huda, kerja kerasnya luar biasa ini untuk menjaga. Dukungannya juga dari mungkin masyarakat Kota Batu, juga pelaku wisata di Batu ini, kami disupport, kami dibantu, kami diberikan saran masukan, sehingga apa yang sama-sama kita harapkan itu tercipta. Lalu lintas lancar, para wisatawan senang, pelaku wisata juga mendapatkan sesuatu. Benar Pak, setuju. Nah, saran dan masukan juga tadi penyampaian dari Pak Huda juga. Saya sempat berbincang ada sosial media dari Satlantas Polres Batu yang dimana berisikan tentang kegiatan-kegiatan aktivitas dari Polres Lantas dari Polres Batu, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Batu Pak ya. Polres Batu. Nah, itu mungkin nanti saya cantumkan di sini, teman-teman bisa lihat kegiatannya. Jadi Instagram ini berisikan tentang seluruh kegiatan dari Satuan Lalu Lintas Polres Kota Batu ya Pak ya. Nah, teman-teman nanti bisa kepo-kepoin lah ya Pak. Betul, karena di situ juga karena sekarang kan perkembangan zaman Mas ya. Sekarang zamannya zaman media sosial, IT, kemudian elektronik, sehingga memang kami berharap apa yang menjadi langkah kita mengikuti zaman perkembangan ini, kita mempunyai IG, mempunyai Instagramnya, sosial medianya lalu lintas, kita juga memberikan edukasi, sehingga kita berharap saran masukan lah ya dari masyarakat, mungkin tokoh yang bisa memberikan dukungan atau masukan kepada kami akan terbuka, kami akan welcome untuk selalu menampung apa yang menjadi aspirasi itu. Siap, oke. Pak Huda tadi menyampaikan juga ada beberapa tim ini untuk mengurai kepadatan karena di Batu boleh padat kan Pak, namanya kota wisata ya Pak ya, padat tapi jangan sampai nggak bergerak, macet ya. Nah, itu dengan personil yang ada di Satuan Lalu Lintas ini, apakah menurut Pak Huda udah cukup Pak untuk menjaga keamanan ini? Sesuai dengan petunjuk pimpinan dan sesuai dengan sudah di mapping ya, sudah diperkirakan, insya Allah cukup dengan jumlah itu, karena pergerakannya ini kan
bisa berubah-ubah ya, bisa fleksibel dari jumlah katakanlah per unit 7. Kalau memang betul-betul sangat luar biasa, bisa ditambah dengan dari tadi saya sampaikan 27 kesiapan ini bisa ditambahkan lagi karena cadangan, tim cadangan. Tapi kalau 7 sudah mampu, tapi dengan 7 ini dengan titik-titik simpul tertentu sesuai dengan prediksi dan sesuai dengan analisa cukup Mas. Oke, bisa cukup, mengurai siap. itu. Oke Pak Huda, mungkin yang terakhir Pak Huda. Nah ini karena Kota Batu sebagai kota wisata juga, saya ingin mungkin Pak Huda ingin menyampaikan pesan kepada semua yang nonton, baik itu masyarakat Kota Batu maupun wisatawan yang akan datang ke Kota Batu. Mungkin ada pesan dari Pak Huda untuk mereka semua Pak. Oke Mas Dinok, mewakili dari Satuan Lalu Lintas Polres Batu, kami mengharapkan masyarakat Kota Wisata Batu ini bisa lebih tertib melaksanakan peraturan berlalu lintas. Jadi tertib berlalu lintas itu adalah indah seindah Kota Batu. Siap. Sehingga nanti harapannya masyarakat yang dari luar Kota Batu ini akan bisa senang dan nyaman di Kota Batu karena masyarakatnya Kota Batu tertib berlalu lintas, sehingga terciptanya Kamseltib Carlantas tadi. Kemudian kepada para wisatawan yang hadir di Kota Batu, kami mengharapkan sepanjang di jalan Kota Batu ini memang ada sesuatu hal yang perlu diinfokan, silakan kami terima info-info itu, sudah nanti akan kita bisa membantu kelancaran para wisatawan yang hadir. Dan juga kami juga berharap para wisatawan yang hadir di Kota Batu ini juga mentaati peraturan lalu lintas yang ada. Contohnya rambu-rambu yang sudah kita siapkan di beberapa titik, sehingga bisa tidak memunculkan suatu bentuk pelanggaran-pelanggaran. Sudah terakhir juga kami juga berharap para wisatawan yang hadir bisa mematuhi apa yang menjadi arahan atau petunjuk dari petugas di lapangan, karena tugas kami di lapangan ini memberikan kenyamanan kepada masyarakat, sehingga bukan kami membuat masyarakat jadi repot, tapi kami sudah mengambil langkah-langkah, namanya ada semacam rekayasa, itu adalah bentuk kami membuat para wisatawan atau pendatang atau orang yang dari luar Batu ini menjadi lancar. Jadi itu harapan pesan kami, sehingga ke depan baik dari orang wisata yang ke Batu akan merasakan betul-betul keindahan dan kenyamanan Kota Batu, masyarakat Kota Batu juga akan merasakan kehadiran wisatawan ini juga menjadi sebuah sesuatu yang positif, sehingga ke depan Kota Batu akan semakin jaya, semakin sukses. Apalagi juga saya sampaikan Mas Dinok, nanti ke depan ini di Kota Batu ini sesuai dengan perintah petunjuk pimpinan dari kita kepolisian, memberikan atau melakukan penindakan sebuah pelanggaran ini berupa etle, Mas Dinok ya. Jadi di beberapa titik nanti elektronik penindakan secara elektronik. Sehingga di beberapa titik memang nanti akan kita pasang kamera etle, sehingga kami akan melaksanakan penindakan itu secara elektronik. Sehingga ke depan akan bisa menciptakan sebuah Kota Batu ini, kalau dikatakan kecil memang kecil ya Kota Batu tapi kecilnya itu kecil sebuah mutiara. Kalau mutiara itu walaupun kecil kan kelihatan, dimana-mana kelihatan, sehingga Batu ini kota kecil namun akan didatangi banyak orang untuk berlibur, berwisata, berrekreasi, untuk refreshing, dan masyarakat Batu welcome. Inilah yang selalu diharapkan, sehingga terjadinya komunikasi interaktif antara wisatawan dengan masyarakat, dan juga dengan aparat petugas kita bersinergis, kita dengan dinas perhubungan sangat luar biasa. Kenyamanan betul bisa tercipta, sehingga Kota Batu ini selalu dikenang oleh orang yang masuk ke Batu. Harapan tadi saya sampaikan oleh Mas Dinok, orang ke Batu jangan hanya sekali, kalau bisa berkali-kali sehingga rasa penasaran di mana, karena tempat wisata di Kota Batu ini kan banyak sekali. Cukup banyak Pak ya. Anunya kan lokasi-lokasi ini kan sangat luar biasa. Mau milih, mau alam, buatan, mau apalagi kan semuanya ada di Kota Batu. Semuanya ada di Kota Batu. Itu yang saya sampaikan, sehingga mari sama-sama baik warga Batu maupun orang wisatawan Batu kita ciptakan Kota Batu itu yang selalu tertib, selalu lancar, selalu aman. Kamseltib Carlantas Kota Batu
kita wujudkan bersama-sama. Siap, oke Pak Huda. Terima kasih Pak Huda. Jadi teman-teman itu tadi pesan dari Pak Huda, tadi menyampaikan juga banyak sekali tugas. Nah kita sama-sama support kepada Satuan Lalu Lintas Polres Batu agar tetap kelancaran di Kota Batu tetap terjaga Pak ya. Betul, Mas, dan pesan tadi juga bagi masyarakat lokal, tetap menaati, sama-sama kita support agar para wisatawan yang datang ke sini juga merasa nyaman kan, dan selalu ramai Kota Batu gitu Pak ya. Dan kami selalu terbuka Mas Inok ya. Selalu terbuka. Ada saran masukan nanti bisa disampaikan di sosial media yang bisa dihubungin. Ya silakan langsung bisa masuk, nanti akan kita respon lah ya, cepat kita respon. Oke, siap masyarakat. Baik Pak Huda. Ya. Pak Huda terima kasih banyak waktu kesempatan yang diberikan. Sukses selalu. Siap. Ya sukses selalu Among Tani Foundation. Jaya selalu. Siap. Dan tetap membuat Kota Batu menjadi kota yang luar biasa. Amin, amin. Terima kasih Pak Huda. Siap. Oke teman-teman, jadi teman-teman itu tadi perkenalan kita dengan Pak Huda, salah satu perwakilan dari Satuan Lalu Lintas Polres Batu. Mungkin tadi sudah banyak menyampaikannya. Semoga kita sama-sama bisa mendengar dan apa yang telah dipesankan kita bisa melaksanakannya. Mungkin cukup sekian acara kita di siang hari ini. Sampai ketemu lagi di next podcast dengan narasumber dan topik yang berbeda. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.